Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship leadership. Kunci sukses bisnis. Keberhasilan usaha lebih bergantung pada seorang individu dan beberapa orang dalam tim di balik usaha melebihi dari idenya itu sendiri. Karena sumber daya manusia merupakan eksekutor yang paling ampuh yang memastikan mulai dari ide bagus dapat diubah menjadi suatu usaha yang besar. Jadi jika kita melihat ciri-ciri perusahaan terbaik di dunia, beberapa aspek umum yang akan diperhatikan adalah inovasi, adanya kepemimpinan yang kuat, fokus pada pelayanan pelanggan, dan visi yang jelas untuk masa depan. Yang menjadi rahasia kinerja mereka bahkan di saat-saat buruk terletak pada para pemimpin mereka yang secara efektif memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas melalui pembangunan tim. Hal inilah yang membawa perusahaan senantiasa membawa perusahaan kepada keberhasilan dan keberlangsungan usaha akan senantiasa terjaga. Yang menjadi dimensi kunci kepemimpinan dalam berwirausaha yang pertama adalah dalam menjalankan sebuah usaha diperlukan seorang pemimpin yang memiliki sikap-sikap yang di situ ada visi, ada inovasi, terbuka pada inisiatif, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Maka diperlukan juga seorang pemimpin yang siap bertanggung jawab dalam setiap detail pelaksanaan proses bisnisnya. Tentu dalam mengelola kepemimpinan di organisasi akan membutuhkan pembentukan tim, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan staf, merekrut orang secara profesional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan pengelolaan tim atau beberapa individu ini, organisasi dengan baik akan sangat menunjang usaha Anda untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan para konsumen. Kepemimpinan dalam berwirausaha atau dalam organisasi pada umumnya kita bedakan secara garis besar dibedakan dalam dua peranan, yaitu dari sisi manajer dan leader. Untuk manajer sendiri memiliki beberapa karakteristik yang melekat pada seorang manajer, ya, atau peran-peran yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah membuat rencana strategik dan secara taktis, ya, di mana manajer memfokuskan upaya mereka pada operasionalisasi. Kemudian seorang manajer juga harus mampu mengumpulkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah tugas manajer adalah menetapkan sasaran, tugas, dan prioritas. Yang keempat adalah mampu mengukur kemajuan menuju sasaran. Ya, jadi ada timeline, ada target seperti itu. Kemudian memotivasi. Manajer harus mampu memotivasi sehingga karyawannya mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya. Berikutnya adalah yang namanya manajer pasti kan, dia juga akan disupport oleh bawahannya, ya. Jadi seorang manajer akan membutuhkan ketekunan, kebesaran hati, kerja keras dari para bawahannya. Kemudian seorang manajer juga karena dia terlibat dalam operasional keseharian, maka dia akan sangat berperan penting dalam pengontrolan atau pengawasan dalam sebuah usaha. Nah, berbeda dengan peranan karakteristik yang melekat pada manajer, ada satu sisi lain yaitu sebagai leader, ya, atau pemimpin, di mana menjadi seorang pemimpin itu Anda juga dituntut untuk memiliki visi dan tujuan yang jelas, kemudian tetapkan misi, Anda temukan orang dan bangun tim terdiri dari orang-orang yang memiliki skill, knowledge, ya, ability yang mumpuni. Kemudian Anda juga harus menjadi seorang komunikator, mampu membahasakan apa yang Anda inginkan, ya, kepada orang yang akan mengeksekusinya. Kemudian yang namanya pemimpin pasti karena ada followernya, ada pengikutnya, ya. Tapi yang membedakan pemimpin itu tidak hanya sekedar memiliki pengikut, namun dia juga mampu menginspirasi orang lain, ya, menginspirasi, lalu menjadi guide, menjadi penjaga anak buahnya, ya, dan mampu memberdayakan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Intinya baik dari sebagai pemimpin ataukah dia menjadi manajer, ya, dia harus siap untuk mengambil keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang ada mampu diimplementasikan secara efektif, ya, untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan,
kemudian semakin beratnya persaingan di luar sana ya, sehingga pola pikir kompetitif ini akan menjadi keunggulan organisasi ya, yang harus berfokus pada kecepatan, pada inovasi, kepemimpinan, layanan pelanggan ya, yang harus diperlukan ya, harus dimiliki untuk bergerak terus tumbuh dan berkembang. Secara singkat, kepemimpinan dalam berwirausaha yang dibutuhkan adalah inovasi, tindakan, kepemimpinan, pertumbuhan organisasi, dan prestasi. Untuk poin inovasi bahwa Anda sebagai pemimpin harus menjadi inovator, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang belum atau tidak terpenuhi, ya. Lalu Anda juga bisa melihat peluang itu dari kacamata orang lain, ya. Dan endingnya adalah mampu menghasilkan solusi yang layak dan dapat diterapkan dalam usaha. Kemudian untuk poin tindakan, maka kita harus percaya dalam pengambilan keputusan itu pasti akan terlibat di dalamnya adanya risiko ya, di situ juga harus ada intuisi dan naluri ya dalam pembuatan keputusan. Kemudian dalam poin kepemimpinan bahwa kita harus memiliki sikap yang bersemangat, memiliki komitmen, dan memiliki seperangkat nilai-nilai yang mengakar dalam diri kita secara individu maupun dalam organisasi. Ya. Kemudian yang menjadi tujuan seseorang dalam memimpin suatu usaha adalah adanya pertumbuhan organisasi, mulai dari fase pembangunan atau fase perintisan, pada fase mampu bertahan, ya, kemudian fase pengembangan, ya, dan ini tetap membutuhkan adanya proses kepemimpinan yang baik. Dan yang terakhir adalah dalam kepemimpinan berwirausaha pasti memiliki ending atau tujuan akan sebuah prestasi ya. Maka seorang pemimpin mempunyai tugas, selain dia mengambil risiko, dia juga fokus pada tugas, dia akan pikul tanggung jawabnya ya. Kemudian dia akan dia akan memiliki orientasi bagaimana sih menghasilkan skala ekonomi yang lebih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang terlibat di organisasinya atau mungkin bahkan di lingkungan eksternalnya. Oke, saya rasa itu pembahasan kita tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.